Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pembelajaran interaktif multimedia untuk siswa SMK Teknik Kendaraan Ringan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem rem, khususnya tentang sistem rem bis atau rem piringan. Sebelum kita lanjutkan mengenai rem piringan, kita perlu mengetahui jenis-jenis kaliper. Ya, kaliper juga disebut dengan silinder body yang memegang piston dan dilengkapi dengan saluran di mana minyak rem disalurkan ke silinder. Kaliper dikelompokkan sebagai berikut menurut jenis pemasangannya. Yang pertama adalah tipe fixed kaliper atau double piston. Yang kedua tipe floating kaliper atau single piston. Mari kita bahas tentang jenis tipe fixed kaliper atau double piston. Tipe ini, ya tipe double piston, kaliper dipasangkan tepat pada aksel atau strut, seperti digambarkan pada gambar. Pemasangan kaliper dilengkapi dengan sepasang piston. Daya pengereman didapatkan bila pad ditekan piston secara hidrolis pada kedua ujung piringan atau cakram. Fixed kaliper adalah dasar desain yang sangat baik dan dijamin dapat bekerja lebih akurat. Namun demikian, radiasi panasnya terbatas karena silinder rem berada antara cakram dan velg, menyebabkan sulit tercapainya pendinginan. Untuk ini, membutuhkan penambahan komponen yang banyak. Untuk mengatasi hal tersebut, jenis kaliper fixed ini sudah jarang digunakan. Ya, perhatikan gambar model fixed kaliper yang menggunakan double piston. Ya, ini ada pads-nya, pads remnya, kemudian ada disk piringan. Ini adalah piston, kemudian ini kaliper. Ini piston seal, ya, ini atau seal piston, kemudian ini kaliper dan ini pistonnya. Selanjutnya tipe yang kedua yaitu tipe floating kaliper atau single piston. Seperti terlihat pada gambar, ya gambar ini, di mana piston hanya ditempatkan pada satu sisi kaliper saja. Tekanan hidrolis dari massa silinder mendorong piston pada di dalamnya dan selanjutnya menekan pada rotor atau cakram, ya, di mana diulangi bahwa tekanan hidrolis dari massa silinder mendorong piston dan selanjutnya menekan pada rotor cakram, ya. Pada saat yang sama tekanan hidrolis menekan sisi pad atau reaksi pada titik B, ya, titik yang tertahan. Ini menyebabkan kaliper bergerak ke kanan dan menjepit cakram dan terjadilah usaha tenaga pengereman. Ya, perhatikan gambar. Ini adalah titik A, ya, yang ini adalah titik B. Ya, ini titik yang menekan, piston menekan pad, kemudian ini adalah sisi yang menahan pad rem. Ya. Nah, ini pistonnya, ini pad remnya, kemudian ini boot, kemudian ini kaliper, kemudian ini seal piston atau piston seal. Selanjutnya kaliper tipe floating dapat digolongkan sebagai berikut, ya. Ada tipe semi floating disebut tipe PS, kemudian ada tipe full floating atau ada 4 jenis yaitu tipe F, tipe FS, tipe AD dan tipe PD. Kaliper tipe semi floating menerima tenaga pengereman yang dibangkitkan dari pad bagian luar. Pada kaliper tipe full floating, kemampuan pengereman ditingkatkan oleh kedua pad dengan torque plate. Kaliper floating banyak digunakan pada kendaraan penumpang modern. Ya. Selanjutnya adalah kita bahas tentang tipe semi floating atau tipe PS. Kaliper dipasangkan dengan bantuan dua buah pen pada torque plate.
Apabila rem bekerja, maka bodi bergerak masuk dengan adanya gerakan piston. Tekanan pengereman yang berlaku pada pad bagian luar diterima oleh kaliper dan meneruskan momen ke pin pada arah putaran. Kekuatan reaksi pad bagian dalam diterima langsung oleh flat. Mekanisme tipe ini sangat sederhana. Tipe kaliper ini cenderung tidak berfungsi, sangat kecil, dan memenuhi syarat mudah perawatan dan memiliki kemampuan pengereman. Tipe ini sering digunakan pada rem cakram belakang yang rem parkirnya terpasang di dalamnya. Ya, ini gambar rem cakram tipe PS. Ya, ini bagian outside-nya, kemudian ini pin-nya, kemudian ini kalipernya, kemudian ini torque plate fitting hole. Ya. Selanjutnya tipe full floating. Ya, kita bahas tentang tipe F. Seperti diperlihatkan pada gambar, ya ini gambarnya, ya. Tipe F mempunyai kaliper yang ditunjang oleh torque plate, ya, sedemikian rupa sehingga memungkinkan dapat meluncur. Arm akan maju dari kaliper untuk memindahkan gerak piston untuk menekan pad bagian luar. Ya. Tipe ini digunakan pada disc brake bagian belakang untuk beberapa model kendaraan. Ya, ini biasanya digunakan pada yang tipe F, digunakan pada rem untuk roda belakang. Selanjutnya tipe FS. Kaliper tipe ini dipasang dengan menggunakan dua pin, ya, main pin dan sub pin. Pada torque plate yang dibautkan pada kaliper itu sendiri. Kaliper dan dua pin digerakkan sebagai satu unit oleh piston. Reaksi tenaga dari inner dan outer pad diterima oleh torque plate dan dengan demikian momen tidak diteruskan ke pin. Selanjutnya bagian yang meluncur, sliding section, pada kaliper disembunyikan seluruhnya. Hal ini merupakan desain yang dapat menambah keandalan pada bagian ini. Tipe FS agak kurang terseretnya dibandingkan dengan tipe F dan sering digunakan pada rem-rem depan kendaraan luxury. Ya, ini adalah tipe FS, ya, gambaran tipe FS. Selanjutnya tipe AD. Ya, seperti diperlihatkan pada gambar, ya, bahwa main pin pada tipe AD adalah proses pada torque plate bersamaan dengan subpin yang dibautkan. Stainless step plate, suatu SIM untuk mengurangi bunyi anti-squeal SIM dipasang pada pad, dan bagian torque plate yang bersentuhan untuk mencegah suara yang kurang enak dan keausan pad. Tipe ini digunakan pada rem bagian depan kendaraan penumpang ukuran menengah. Ya, ini adalah gambar tipe AD. Di sini ada bolt, subpin, ada kaliper, ada slide pin, ya, main pin, kemudian ada torque plate. Selanjutnya adalah tipe PD. Tipe PD pada dasarnya sama dengan tipe AD, ya, kecuali pada main dan subpin saja yang dibaut pada plate. Tipe PD ini digunakan pada rem depan kendaraan penumpang yang kecil. Nah, ini adalah gambaran tipe PD. Di sini ada torque plate, ada bolt, subpin, ada kaliper, ada bolt, main pin. Oke guys, kali ini kita akan sharing mengenai rem cakram, ya, atau rem hidrolik, ya. Untuk rem cakram atau hidrolik itu bekerja berdasarkan prinsip kerja dari hukum Pascal, ya. Jadi gaya tekanan hidrolik dari piston yang berada dalam kaliper itu berdasar hukum Pascal. Hukum Pascal bunyinya, sejumlah cairan dalam bejana tertutup jika diberi tekanan akan diteruskan ke semua arah dengan tekanan yang sama. Ya, oke, ya. Oke, lebih detailnya bisa kita lihat
animasi berikut ini. Oke guys, ini sebuah bejana yang ada dua piston dan silindernya. Jadi kalau ini saya tekan ya piston yang sebelah kiri, maka cairannya akan diteruskan dan akan menekan piston berikutnya. Inilah hidrolik sistem yang simpel yang menerapkan hukum Pascal. Oke, lebih detailnya lagi kita ikuti berikutnya. Nah, kalau yang ini satu piston dari master menggerakkan dua piston kaliper ya. Jadi kita lihat ini masih menerapkan hukum Pascal ya. Jadi kalau piston kaliper kita tekan ya, maka cairan dalam bejana ini akan diteruskan ke segala arah, baik ke piston 1 maupun ke piston 2 dengan tekanan yang sama besar. Oke, next. Nah, ini adalah animasi lebih detail ya dari sistem rem hidrolik. Jadi ini adalah master silindernya. Di sini ada piston, kemudian ini kaliper. Di kaliper ini ada piston, kemudian dua buah pad ya, kiri kanan. Kemudian ada piringan atau disc brake ya. Oke, kalau kita tekan tuas ini ya, perhatikan ya, cairan yang berwarna kuning ini ya, dia akan meneruskan tekanan dari piston diteruskan ke piston kaliper ini ya, dan juga kaliper. Nanti kita lihat lebih detailnya lagi kerja dari kaliper ya. Oke, next kita lanjut, kita lihat lebih detail bagaimana gerakan kedua pad. Next. Oke guys, kita lihat lagi lebih detail bagaimana kerja dari disc brake ini ya. Jadi sebenarnya kalau pad yang sebelah kanan ini yang menekan adalah piston. Nah, kemudian yang pad warna biru yang sebelah kiri ini sebenarnya siapa yang menekan ya. Oke, kita lihat. Iya, oke, ternyata yang menekan pad ini adalah kalipernya yang berwarna hijau ini. Jadi kaliper berwarna hijau ini dia bergerak pada pin slide namanya ya, bergerak ke kanan, dia akan menekan ya, dia akan menekan ini padnya yang berwarna biru ya, menekan piringan. Jadi kalau yang pad sebelah kanan yang menekan adalah piston kaliper yang berwarna merah ini, kemudian kalau pad sebelah kiri itu yang menekan adalah kalipernya. Jadi sesuai dengan hukum Pascal tadi bahwa sebuah cairan yang berada di dalam bejana jika diberi tekanan maka dia akan meneruskan tekanan ke segala arah. Jadi dia menekan piston maupun ke kiri ya, maupun dia menekan kalipernya ke kanan, sehingga pad ini akan ikut juga ke kanan. Kita perhatikan lagi ya, ketika remnya tuasnya dilepas ya, maka piston ini dan kedua pad ini kembali ke posisi semula. Kita lihat lagi. Nah, ini padnya tertekan oleh piston, kemudian yang pad sebelah kiri tertekan oleh kaliper. Oke guys, itulah tadi
sharing cara kerja rem hidrolik. Semoga bermanfaat.